Selalu biasa untuk movie lovers. Bikin penasaran gak nih drama Perfect Family? Without any further ado, check it out. Scene diawali dengan ayah Sunhae sedang berada di kafe. Datanglah pegawai dari rumah neneknya. Mereka membicarakan sikap Sunhae yang berani berkunjung ke rumah neneknya. Dan pegawai meminta ayah Sunhae untuk membangun komunikasi dan mendatangi neneknya lagi. Lalu memberikan peringatan tentang mobil. Jika terjadi hal serupa 3 kali, maka bencana akan terjadi dan seseorang akan mati. Di kamar Sunhae terlihat kacau. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata akan keluarga angkatnya yang telah merebut anak kandung Choi Young-min. Lalu dia mencari berita kebakaran di website. Namun, itu semua nihil. Tiba-tiba, Ibu Sunhae datang dan memeriksa Sunhae. Ibu Sunhae kaget melihat tingkah Sunhae, lalu dia menawarkan bubur kepada Sunhae. Lalu Hyung-yoo datang dan meminta menjenguk Sunhae. Namun Ibu Sunhae menyuruh Hyung-yoo untuk pulang. Tiba-tiba, Hyung-yoo mendapatkan pesan dari Sunhae untuk pulang saja. Sunhae mendengar ayahnya telah pulang. Dengan keberaniannya, dia pergi ke dapur dan melihat bubur kacang atau bubuk kacang berada di sana. Lalu Sunhae ketakutan dan mendengar orang tua Sunhae berteriak. Dia pun ketakutan dan masuk ke kamarnya lagi sambil menangis. Karena rasa penasaran Hyung-yoo pergi ke kantor polisi dan mengatakan Soo-young telah menerornya. Ibu Sunhae menuju kamar Sunhae dengan membawa bubur pumpkin untuk Sunhae. Sunhae yang berkeringat dingin dipeluk ibunya. Ibunya sangat khawatir dengan keadaan Sunhae. Ibunya menyuapinya dengan bubur, namun Sunhae yang terlalu berpikir negatif membuang bubur itu dan berlari keluar rumah. Dia terus berlari hingga menuju jalan raya. Dia mengingat kejadian yang terjadi selama ini. Lalu hujan pun turun. Sunhae menangis sedih. Ibu Sunhae yang kaget dengan sikap Sunhae menangis sedih di dapur. Sunhae yang kehilangan pikirannya menelpon Hyung-yoo dan menyatakan bahwa dia kabur dari rumah. Dan dia melihat seseorang mematainya dan mengejarnya. Sunhae lari, tiba-tiba seorang mendorong Sunhae ke jalan raya. Tiba-tiba ada mobil melaju dan menabrak Sunhae. Sunhae kehilangan kesadaran dan dibawa ke rumah sakit. Hyung-yoo mendengar ambulans lalu memeriksa jalan dan melihat Soo-young pergi naik taksi. Tiba-tiba, ayah Sunhae datang dan ditelepon oleh ibu Sunhae bahwa Sunhae kecelakaan. Saat mereka mencemaskan keadaan Sunhae, ayah Sunhae kedatangan polisi dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ibunya yang khawatir ditemani oleh Hyung-yoo. Sunhae yang masih belum sadar bermimpi buruk. Dia bermimpi, ibunya mencekik lehernya. Lalu dia berteriak. Ibunya dengan segera datang untuk menenangkan Sunhae. Lalu Sunhae yang masih terpengaruh efek negatif meronta-ronta badan berteriak-teriak dan dia mendorong ibunya hingga jatuh. Ayah Sunhae datang. Dokter pun memberikan suntik bius agar kejang-kejang Sunhae berhenti. Namun tiba-tiba Sunhae melantur bahwa ibu dan ayahnya ingin membunuhnya. Ibunya yang sedih melihat hal itu berdiam diri di tempat bersama ayahnya. Polisi berlari meminta penjelasan kata-kata Sunhae. Sunhae pun mulai tertidur. Polisi menunjukkan rekaman dashboard ketika Sunhae kecelakaan kepada ayah Sunhae. Mereka berasumsi bahwa Sunhae didorong dari belakang oleh seseorang. Namun ayahnya pun tidak memberikan respon. Polisi ingin menggeledah rumah Sunhae dan dimulai dengan rencana untuk menabrak mobil ke mobil ayah Sunhae. Mereka pun menyewa seseorang. Dan terjadilah tabrakan mobil di parkiran. Di pagi harinya, Sunhae bangun dengan mimpi buruknya. Dia melihat ibu Sunhae tidur di tangannya. Ibunya khawatir sekali dengan keadaan Sunhae dan meminta Sunhae untuk melupakan mimpi buruk itu. Sunhae menanyakan di mana HP-nya dan dia pun menelpon seseorang. Ternyata seseorang itu mempunyai video ketika Soo-young pergi dari mobilnya. Seseorang tersebut adalah Choi Young-min. Hyung-yoo yang mengetahui nomor Soo-young menelpon Soo-young. Setelah Sunhae merasa baikan, Sunhae meminta pulang ke rumah. Namun ibunya sangat khawatir dengan keadaan Sunhae. Ayah Sunhae yang telah selesai membayar tagihan rumah sakit menanyakan perihal Sunhae yang mengatakan bahwa mereka jahat. Sunhae yang tidak bisa menjawab apapun, dia terdiam dan mengajak untuk pulang. Setibanya di rumah, ayah Sunhae meminta dia untuk beristirahat.
Tiba-tiba polisi datang dan menangkap ayah Sun Hye atas penculikan dan pembunuhan Lee Soo-young. Sun Hye dan ibunya kaget atas hal tersebut. Sun Hye terjatuh dan sedih mendengar hal itu. Lalu film dilanjutkan dengan scene waktu Sun Hye kecil mendapatkan hadiah sepeda dari orang tuanya. Dia belajar menaiki sepeda itu dari ayahnya. Mereka belajar di taman. Mereka sangat bahagia dan tiba-tiba sepeda milik Sun Hye dicuri oleh seseorang. Sun Hye menangis sedih, menangis keras dan mengikhlaskan sepeda itu untuk orang yang mencurinya. Lalu dia bergembira dengan ayahnya. Ayahnya menggendong Sun Hye hingga pulang ke rumah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Living Soon the Movie. Don't forget to like, share, and subscribe, bestie. Thank you for watching.